A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin qaidil hurri muhajjalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada bi da'watihi ila yaumiddin wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada surat Al-Maidah ayat 54 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian keluar dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan gantikan kaum yang lebih baik dari kalian, yuhibbuhum wa yuhibbunahum, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin, ia merendah di hadapan orang-orang yang beriman, berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan memiliki izzah, tegas berhadapan dengan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka adalah orang-orang yang tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Dari ayat ini kita bisa melihat ada 4 tanda seorang hamba, 4 ciri bahwa dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Min alamatil hubb, tanda seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah azillah wa izzah. Azillah, dia merendah di hadapan Allah, mencintai orang-orang yang beriman. Dalam rukun ibadah Pak ada 3, mahabbah, zullatun wa khudu'un. Ada cinta, ada merendah, ada merasa hina. Kalau kita ibadah tidak berasaskan cinta, maka tidak akan bernilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di antara kita yang namanya sholat 5 waktu itu hanya sebatas gugur kewajiban, gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kedengar azan deh, azan asar. Apa kira-kira komentar kita? Deh, baru tadi duhur udah asar aja, kan gitu ya. Baru tadi duhur udah asar aja. Nah lu sholat duhurnya jam 2:30, langsung asar jam 3 kurang seperempat sekarang Pak asarnya, gitu ya. Karena kita mendatangi Rob, mendatangi Allah bukan karena cinta Pak, hanya sebatas gugur kewajiban. Seperti Anda kerja di PNS, kerja di perusahaan sebagai ya menjaga satu mesin, nulis beberapa buku Pak, ya sebagai operator. Tidak sedikit di antara kita tugas itu hanya sebatas tugas, bukan karena cinta. Ya, karena itu di antara tanda seorang hamba itu mencintai Allah, dia azillah,
dia merasa rendah di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, kalau kita punya majikan, Anda kerja pada majikan tersebut, apapun yang diperintahkan kita berkhidmah, Pak. Kita mengatakan, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? What can I do for you? Betul ya? Apa yang bisa saya lakukan, Tuhan? Tuhan sudah selesai, paket tadi sudah selesai, adakah tugas berikutnya? Itu berkhidmah namanya, Pak. Kalau kita merasa rendah berkhidmah, kemudian kita diamanahkan untuk pekerjaan A, pekerjaan B, bukan hanya ditugaskan pada satu pekerjaan tertentu saja, tapi diamanahkan ke tempat, ke pulau Kalimantan, ke Sumatera, kita akan mengatakan siap 86. Itu tanda orang cinta, Pak. Cinta pada atasan. Tanda kita menerima azillah, merendah di hadapan atasan. Begitu pula halnya tanda orang cinta kepada Allah, dia memiliki sifat azillah. Azillah, merendah di hadapan Allah dan tawadu di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menampakkan kesombongannya, Pak. Walaupun Allah luaskan rezekinya, walaupun Allah lapangkan itu nikmat hidupnya, tapi ia berpikir ini hanya titipan, kan begitu ya? Ini hanya amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah sampaikan, Pak, mengapa orang lain, kerabat, sahabat masih mau menyapa kita? Ya, Anda yang sekarang jadi RT RW, saat lewat set di sebuah gang tertentu, beberapa warga menyapa sambil mengatakan, Pak RW, mampir Pak RW, menundukkan kepalanya sedikit. Kenapa, Kak, Pak? Karena kita dihormati tersebab casing. Betul ya? Karena casing. Casingnya ketua RT, casingnya ketua RW, casingnya dewan, casingnya ustadz, Pak, pakai sorban, pakai peci. Kalau Bapak mendapatkan saya di pinggir jalan pakai celana pendek, kaos oblong, belakangnya tulisan angker bir, kira-kira nyapa nggak kira-kira, Pak? Nah, kagak nyapa itu. Ya, ini karena casing, Pak. Ini kan wajah-wajah kalem karena pakai baju koko, pakai sarung. Betul ya? Coba kalau mancing pakai apa, Kak? Iya, celana pendek, pakai kaos kutang, begitu tuh. Nah, ini Masya Allah, Pak. Orang masih menghormati kita karena casing. Orang masih menghormati kita karena Allah sedang menutupi aib kita. Maka apa yang kita sombongkan dalam hidup ini? Apa yang kita banggakan dalam hidup ini, Pak? Kehebatan apa yang dimiliki oleh manusia? Siapa yang mampu menahan mata kita tidak jam, nggak berkedip? Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa menahan kantuk 3 hari berturut-turut. Nggak ada yang bisa, Pak. Nggak ada orang yang bisa nahan napas selama 2 menit, Pak. Nggak ada yang bisa nahan 2 menit, Pak, napas. Nggak ada yang bisa, Pak, ya, menahan rasa lapar, Pak, berbulan-bulan. Mati kita, Pak. Betapa kita ini makhluk yang lemah, rentan dari penyakit, Pak. Apalagi sudah usia 50 ke atas, wah, udah kaya banget dah kita. Ada besinya, ada gulanya, betul ya? Betul, Pak? Ya Allah, ya, ada asam uratnya, macam-macam tuh. Dan semakin bertambah usia, kita bukan semakin kuat, semakin lemah. Daya nalar sudah mulai berkurang, lupa dan pikun, Pak. Iya, ila ardhalil umur. Dan kita kembali seperti bayi lagi, minta diperhatikan, baperan, Pak. Betul ya? Ya. Itulah manusia. Apa yang kita sombongkan? Jangan kita, maaf, meninggi hati, Pak, di bumi. Melangit hati saat di bumi, Pak. Mohon maaf jamaah yang dirahmati Allah, sekaya apapun tanah yang kita miliki, ratusan hektar, tetap Pak, saat meninggal dunia kita hanya membawa 1 kali 2 meter saja. Betul ya? Betul, Pak? Masya Allah itu.
Ada orang kaya Pak di Bekasi, sawahnya membentang luas, bahkan sungai itu dikeruk Pak, pasir-pasirnya dijual. Tidak ada yang berani Pak yang menegurnya, yang menghalanginya Pak. Tuan tanah dia, luar biasa, rumahnya banyak di mana-mana. Tapi saat ini sudah meninggal dunia. Di mana makamnya? Di pojok pabrik, di ujung di belakang pabrik Pak. Masya Allah, luar biasa. Adakah anaknya yang menunggunya berhari-hari? Tidak, selesai hidupnya Pak. Betul ya? Maka ciri seorang yang mencintai Allah adalah azillah. Yang kedua aizzah. Ia merasa mulia dengan Islamnya dan dia merasa kuat dengan Islamnya. Karena itu dia tegas berhadapan dengan orang-orang kafir. Ana muslimun qabla kulli syai'. Saya ini Islam Pak, begitu tuh. Jadi punya harga diri. Kalau punya harga diri kita sebagai seorang muslim, jangan direndahkan dengan sesuatu yang murahan Pak. Hanya sebatas 50.000 rupiah, 100.000 rupiah. Suara kita dibayar Pak dengan orang yang kita nggak mengenalnya. Dengan orang yang kita ujuk-ujuk dia datang. Ya Allah, datang cuma 5 tahun sekali. Coba, ada saudara kita yang datang bersama kita membangun sama-sama RT RW, kelihatan kesolehannya Pak, track recordnya diketahui. Anda tidak memilihnya, Anda memilih hanya karena pulus. Coba, mana izzah, kehormatan kita sebagai seorang pribadi muslim Pak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Pak, nggak mudah itu. Jangankan kurma sedekah Pak, maaf, jangankan kurma yang asal-asalan, kurma sedekah saja beliau menolaknya. Dia katakan kepada Anas bin Malik, ini kurma apa ini wahai Anas? Nggak tahu wahai Nabi, ambil untuk engkau. Loh, kenapa wahai Nabi? Ini ada di rumah engkau. Saya khawatir kurma ini kurma sedekah, dan aku serta keluargaku tidak makan kurma sedekah. Tapi kurma yang dikasih hadiah, kami menerimanya. Punya harga diri Pak. Aizzatin alal kafirin. Harga diri tersebab Islam kita, harga diri dan tegas berhadapan dengan orang-orang kafir. Seperti yang terjadi di saat ini Pak. Betul ya? Ya, di Palestina. Masya Allah itu. Coba, saya pernah membicarakan tentang Ibnul Ishaq, menceritakan ada orang kaya yang dermawan yang jatuh koin satu, betul ya? Satu koin jatuh ke dalam sumur, lalu dia cari orang yang bisa mengambilnya. Itu koin harganya 400.000 rupiah satu koin Pak. Tapi orang yang disuruh untuk mengambilnya dikasih jasanya 13 dinar. 13 dinar kali 4 juta, 52 juta. 3 orang dikasih 52 juta untuk ambil 1 dinar. Maaf, 1 falas 400.000 rupiah. Maka kagetlah ini 3 orang setelah mendapatkan dan menyelamatkan uang falas tersebut. Wahai Tuan, ini uang yang jatuh di bawah, kita sudah temukan, ini uangnya, saya kembalikan kepada engkau. Mohon izin Tuan, uang Anda 1 koin 1 falas 400.000 rupiah, ya saya bisa selamatkan, tapi engkau harus berkorban 52 juta rupiah. Bukankah ini tekor? Kan begitu ya? Iya, tekor Pak. Apa kata Ibnu Ishaq? Dermawan ini yang soleh mengatakan, ya akhi, wahai saudaraku, hadza falas ismullah. Ini uang logam, ditulis ada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nama Allah harus kita muliakan. Ada uang logam terus nama Allah kita jaga. Saya khawatir nanti di akhirat Allah menanyakan kepadaku, wahai hambaku, namaku jatuh ke dalam sumur, musafir lewat, dia kencing di sumur itu, orang lewat melempar bangkai kambing, najislah itu namaku, engkau tidak selamatkan, padahal engkau kaya, bisa bayar orang untuk mengambilnya, mengapa engkau tidak lakukan itu? Saya takut ditanya begitu. Nggak apa-apalah, hilang
52 juta asalkan selamat nama Allah subhanahu wa ta'ala. Memuliakan Allah, lafaz Allah, memuliakan Quran, memuliakan syiar-syiar agama Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah dzalika min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan asma-asma Allah, maka itu indikator ketakwaan yang baik. Jangan sampai anak kita, Pak, ya joget TikTok memperagakan sholat, ya sampai kasusnya masuk ke kepolisian, Pak, didatangi oleh FPI, dipukul dulu baru dibawa ke polisi, ditangkap dan baru minta maaf dia. Mengapa? Agamanya direndahkan, Pak. Sholat dibuat main-main. Betul ya? Sekarang ada tempat yang mulia di mana Nabi mengatakan syaddur rihal ila salasi masajid. Hendaklah engkau berkunjung pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa saat ini sedang menangis, Pak. Menanti bantuan kita dengan doa-doanya. Mungkin kita tidak bisa untuk berangkat ke sana menjaga Al-Aqsa yang direndahkan, dinistakan, Pak, dibom tahun 1975, Pak. Direnovasi ulang oleh saudara kita yang menjaga Gaza, menjaga Baitul Maqdis, menjaga Baitul Aqsa, Masjidil Aqsa. Ditambal sulam dengan semen sebisa yang mereka lakukan. Mengapa? Karena itu amanat Rasul. Amanat Rasul, Pak. Kita tidak bisa datang ke sana menjaganya. Biarlah mereka, kata mereka, biarlah kami yang menjaganya. Cukup doa-doa kalian untuk kami semuanya. Masjidnya direndahkan, dihina-dinakan, Pak. Yang menjaganya dihina-dinakan. Saudara kita semuslim, Pak, man qala la ilaha illallah fahu akhun fillah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dimanapun mereka berada, sesungguhnya mereka adalah saudara kita. Man lam yahtamma bi amril muslim falaysa minna, kata Nabi. Yang tidak empati, yang tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan muslim yang lainnya, falaysa minna, kata Nabi, mereka bukan golongan kita, mereka bukan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kita, Pak, mencari nanti di akhirat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah syafi'ni, wahai Rasul syafaatkan kepadaku. Nanti Nabi mengatakan, ngapain kau minta syafaat? Saudaramu semuslim kau telantarkan. Sampai-sampai mereka untuk makan susah, Pak, diblokade, betul ya? Luar biasa, penjara terbesar di dunia, Pak. Masya Allah tuh. 2 juta orang akses keluar nggak bisa, Pak. Makanan nggak bisa masuk, minum-minuman nggak bisa masuk, Pak. Obat-obatan tidak bisa masuk, listrik dimatikan. Anda tahu, Pak, kita ini kalau di perumahan, Pak, ya ngambil air dari bawah itu dulu pakai sanyo. Ya 5 meter, 10 meter dapatlah kita air. Betul ya? Sekarang sanyo udah nggak narik, Pak, dikit. Pakai jet pump 3 juta, 5 juta. Masya Allah, Pak. Pesantren kami pakai jet pump kagak narik, Pak. Pakai satelit 50 meter ke bawah, air melimpah, 250 orang gitu tuh. Ya, Anda tahu di Palestina itu, Pak, untuk mencari air 1 titik membutuhkan uang 1 miliar. Kenapa? Karena 1 meter sampai 200 meter ke bawah itu sudah disuntik tanahnya, diberikan zat kimia yang dapat air tersebut digunakan untuk mandi, Pak, maka akan koreng, kulitnya pecah, Pak. Baru mendapatkan air di 200 meter ke bawah dan biayanya sangat mahal. Masya Allah. Akses air dipadamkan, listrik dimatikan, Pak. Obat-obat dimatikan, mereka menunggu ajal. Luar biasa itu. Ya, jangan Anda mengatakan udah nggak usah mikirin yang jauh-jauh dah, yang deket aja merana nih,
fakir miskin yatim piatu di Cabang Bungin, di Karawang, Sukatani, betul ya, Rengas Dengklok, Ciamis dan sebagainya, masih banyak yang miskin. Iya, tapi kan nggak salah kalau kita parok dah gitu ya. Iya, Anda punya anak 1, 2, dibukakan rezekinya oleh Allah, anak 1, anak kedua, tiba-tiba bini hamil lagi, dapatlah anak 5. Kira-kira rezekinya ada nggak Pak? Ada. Anak 5 1 pos berikutnya anak 3, bini kedua maksudnya itu ya. Ya Allah, anak 3, bini berikutnya anak ketiga, anaknya 6. Masya Allah, luar biasa itu. Pertanyaannya, mati nggak mereka? Enggak, dijamin rezekinya oleh Allah. Anda tidak mengatakan sudah ya rezekinya untuk 1, 2 anak aja, yang lainnya saya nggak tanggung jawab rezekinya. Enggak bisa. Tetap aja Allah ngasih rezekinya Pak. Kalau hati kita mengatakan bismillah, kita akan beri rezeki semua anak kita, maka Allah lipat gandakan rezeki kita Pak. Allah luaskan rezeki kita. Sama halnya dengan kita nih, yang empati peduli kepada Palestina, kita berikan sedekahnya kepada mereka Pak. Demi Allah saya katakan, Anda tidak akan pernah kekurangan untuk memberikan fakir miskin yang ada di Indonesia ini. Ya, ini luar biasa Pak. Kalau Anda mengatakan udahlah di sono-sono, di sini-sini dah, bagaimana seandainya Allah ganti nasibnya Pak? Kita yang di sono, mereka yang di sini, gimana kira-kira Pak? Masya Allah. Kita yang di sana Pak, rumah bom, habis semuanya. Anak kita yang baik sudah nggak bisa bergerak lagi, bini udah hancur tubuhnya, anak yang lainnya putus kakinya Pak. Makanan nggak ada, minuman nggak ada, listrik padam, tinggal menunggu kematian. Anda di sana akan berteriak, ya Rob, wahai Allah, mana mereka yang menyebutkan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cinta kepada orang beriman? Mana tampakkan ya Allah wujudnya? Kita menangis Pak, seperti hanya mereka menangis saat ini di sana. Mana orang-orang yang katanya mengatakan umat Rasul yang saling mencintai terhadap orang-orang Islam? Mana? Nggak ada wujudnya ya Allah. Kita nggak usah bicara tentang Liga Arab Pak, 21 negara Islam, negara Arab, itu urusan petinggi-petinggi yang lainnya. Nggak usah kepo dengan urusan negara orang lain. Tinggal kita punya kepedulian tidak Pak? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bocah santri yatim aja Pak peduli mereka. Kita katakan ayo keluarkan sedekah untuk bantu Palestina. Siap, siap, takbir, Allahu Akbar, takbir Pak. Ngeluarin Pak 5.000, jajan mereka 6.000 dikeluarin 5.000, jajan mereka 10.000 dikeluarin Pak 7.000, jajan mereka 20.000, semuanya 20.000 ditaruh tuh di kardus. Bapak ikut-ikutan 2.000 juga, 8.000 juga lah. Jajan Bapak gede, betulnya. Kan beda Pak pendapatannya, jangan samain sama bocah. Betul Pak? Kenapa kita harus menolong Pak? Alasan yang pertama karena Masjidil Aqsa adalah iulal kiblatain. Kiblat yang pertama kali Pak, yang Allah perintahkan kepada Nabi, ya. Nabi mengatakan, aku sholat menghadap Masjidil Aqsa 16-17 bulan, kemudian Allah memerintahkan aku untuk menghadapkan kiblat menuju Makkah, Ka'bah Al-Musyarrafah. Kenapa kita harus menolong Al-Aqsa Pak? Karena Al-Aqsa itu adalah bumi para nabi. Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Lut, Nabi Allah Ibrahim ada di tempat tersebut. Kenapa kita harus menolong Masjidil Aqsa? Karena Masjid Aqsa itu adalah tempat Isra Mi'rajnya Rasul mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, dan plus masjid yang diberkahi oleh Allah, bumi yang diberkahi oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Apa berkahnya itu? Palestina bumi yang berkah.
Kok hancur begitu disebut berkah? Iya Pak, berkah karena dekat dengan jalan ke surga. Betul ya? Berkah Pak karena dekat dengan Allah, menggantungkan hati kepada Allah. Semakin banyak goyangannya, semakin merapat menggantung hati kepada Allah. Saya tanya sama Bapak, nih Bapak kalau di sini ada odong-odong nggak kira-kira nih? Halo Pak, pernah ngeliat odong-odong Pak? Yang naik siapa tuh Pak? Bocah. Ilok cuman bocah doang yang naik. Sama emaknya yang naik, betul kan? Emak bocah naik, seneng atau pules? Emaknya bocah Pak kalau naik dia nggak seneng Pak, pules, odong-odong. Betul ya? Bapak kalau naik tuh odong-odong, mohon maaf Pak, ngantuk. Betul kan? Tapi kalau Anda ke dunia fantasi, naik halilintar, wuss, ngantuk nggak kira-kira Pak? Halo? Nggak ngantuk. Berteriak kita Allah Akbar, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, gitu. Betul ya? Ada kalanya Allah memberikan goncangan-goncangan dalam hidup kita agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bumi Palestina banyak digoncang oleh Allah karena lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya Pak, Masya Allah. Mana ada mereka kesempatan berpikir untuk maksiat Pak. Dentuman meriam, ruda setiap harinya Pak. Tahun baru Januari kita melihat kembang api jeger. Mereka bukan kembang api Pak. Ya, kembang kematian. Betul ya? Naik bom, nggak taunya bom fosfor Pak, turun ke bawah Pak. Asapnya itu apabila kena dengan tubuh Pak hangus. Dan itu bom tidak boleh, kesepakatan PBB tidak boleh untuk dipakai dalam perang apapun. Tapi Israel melakukan itu. Amerika dan sekutunya budeng semuanya Pak. Dan buta, pura-pura buta Pak. Pura-pura blow on mereka. Satu orang Perancis Pak, yang ditembak orang Muslim di Perancis dulu, menggema viral trending topik pray for Perancis. Betul nggak? Sedih dunia, satu orang Perancis Pak, non muslim terbunuh, rame dunia. Ribuan orang Pak dibantai di Gaza. Mana Eropa diam semuanya. Betul? Kalau mereka diam, kita diam, apa bedanya kita dengan mereka? Kita yang sama-sama satu akidah, kita yang sama-sama satu Tuhan, satu kiblat, kita harus menyuarakan Pak dengan media sosial, menyuarakan di masjid-masjid, menggerakkan masyarakat untuk punya kepedulian. Kalau kita tidak bangkit dengan kepedulian, maka nanti anak-anak kita Pak akan menanyakan kita, sejarah akan bicara. Nanti setelah 5, 10, 20, 30 tahun kemudian, iya, mereka mengetahui bahwa Palestina dulu hancur dan dibombardir oleh Zionis Israel. Ribuan orang tewas, mengenaskan 23.000 orang yatim. Anak kita bertambah waktu, bertambah usianya. Mereka mengatakan, ayah, waktu Palestina dulu dijajah, di bumi hanguskan, ayah ada di mana? Betul tidak? Ayah ngapain? Anda mengatakan emang ada Palestina dihancurkan? Masya Allah, media sosial rame luar biasa, kita nggak paham. Mereka mati banyak Pak jumlahnya, bahkan mereka diperintahkan untuk tinggalkan itu Gaza, kita akan bumi hanguskan. Tentara-tentara Hamas mengatakan, jangan pergi kalian, menetaplah di sini bersama kita berjuang. Tapi rupanya ibu-ibu karena pakai perasaan, dia bawa anak-anaknya Pak di atas truk dengan mobil-mobilnya untuk keluar dari arah selatan Gaza, menyelamatkan buah hatinya Pak. Apa yang terjadi? Ketika surat tertulis mengatakan pindahlah Anda ke selatan, kita akan bangunkan di selatan, rupanya dibohongin Pak.
bergerak ke arah selatan, bom, dibom Pak, habis semuanya 200 orang. Coba, jahat nggak kira-kira Pak? Jahat. Kita bisa bayangkan Pak, kalau itu terjadi kepada istri kita, kalau itu terjadi kepada anak-anak kita Pak, kalau itu terjadi kepada kakak dan adik kita, kita akan berteriak menangis, siapa yang menolong kami ya Allah? Maka ciri seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala, azillatin 'alal mu'minin, aizzatin 'alal kafirin. Punya harga diri kita di hadapan orang-orang kafir, Pak. Tegas kita berhadapan dengan orang-orang kafir. Tapi kalau orang kafir itu tidak melakukan kezaliman kepada kita, kita nggak boleh berbuat zalim kepada orang kafir. Tentang kita non muslim berbuat baik kepada kita dan dia aman-aman saja dengan kita, apa kata Nabi? Man adza dzimmiyan ana khusmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang melukai, menyakiti, menzolimi non muslim walaupun dia seorang diri, padahal dia nggak ngapain-ngapain ente, dia adem-adem aja, tapi ente musuhin dia sampai ente berbuat zalim sama dia, Allah mengatakan dalam hadis kursinya, ana khusmuhu yaumal qiyamah, aku akan menjadi musuhnya kelak di hari kiamat. Umat Islam Pak, nggak usah diajarkan toleransi. Umat Islam jangan distigmakan radikalisme. Nggak ada tuh Islam yang radikal Pak. Lihat, kita punya figur Nabi yang hebat Pak, non muslim aja didatangi saat sakit. Nabi dilempari kotoran onta Pak dari atas pohon oleh orang Yahudi. Marah Nabi? Enggak. Masya Allah tuh. Iya, luar biasa Pak. Umayyah bin Khalaf mengatakan kepada Uqbah bin Rabi'ah, wahai Uqbah bin Rabi'ah, ente suka dengan Quran karena ente ahli sastra. Ente dengar-dengar masuk Islam. Iya, saya mah cuma mulut doang. Karena saya suka Al-Quran, suka syairnya. Kalau ente masih ikut dengan si Muhammad, maka jangan coba-coba ente gabung dengan kelompok kita nih, gitu tuh. Dimusuhin tuh Uqbah. Lama-kelamaan ya Uqbah juga ngeper Pak, nggak ada teman-temannya tuh. Kata Abu Jahal, kalau engkau ingin bergabung dengan kita nih orang-orang kaya, banyak kenikmatan dunia, maka lempari itu si Muhammad saat sholat di depan Ka'bah dengan kotoran onta. Uqbah melakukan itu Pak, mengambil kotoran unta saat Nabi sujud depan Ka'bah. Diambil tuh kotoran ontanya, kemudian diletakkan di kepala Nabi. Masya Allah, Nabi pulang Pak bawa kotoran onta. Pertanyaannya jamaah, pernahkah kita melakukan ibadah ketaatan kepada Allah, tantangannya sampai dilempar kotoran manusia kah, kotoran kambing kah? Nggak ada Pak. Anda berangkat ke masjid aman-aman aja, betul Pak? Tabligh akbar maulid Nabi, Masya Allah, dapat izin dari RT RW. Iya, pemerintah aman-aman aja. Gampang dalam taat kepada Allah, mudah dalam taat ke masjid, gampang, tapi nggak datang ke masjid Pak. Betul ya? Masjid dekat nggak sampai-sampai. Masya Allah tuh. Betul ya? Kerokean, diskotik jauh Pak, Cikarang sampai Mangga 2, jauh tempat maksiat Anda sampai. Betul nggak dia Mangga 2 ya? Diskotik di mana biasanya? Enggak, biasanya kalau di sini di mana kalau diskotik? Enggak, kira-kira di mana kalau diskotik Pak? Iya, ada yang pura-pura kagak tahu dia ya. Ya Allah, ini Pak, gitu ya. Ini kita perlu pahami Pak. Aizzatin 'alal mu'minin. Ya, apa berikutnya? Ya, disebutkan wasalisah, dan yang ketiga di antara bentuk cinta seorang hamba adalah al-jihadu fi sabilillah bin nafsi wal yad. Bersungguh-sungguh berjihad di Allah dengan jiwa, ya, dengan tangannya, dengan doanya. Allahumma ansur ikhwananal muslimin al mujahidina fi Palestina. Pak, mohon maaf, di mana Islam ketika menguasai dia menekan menzolimi? Tidak ada Pak, tidak ada.
Islam kalau sudah masuk di satu negeri Pak, maka berkah sejahtera. Islam saat masuk ke Mekah, dari Madinah ke Mekah, 10.000 pasukan yang dibawa oleh Nabi. Masya Allah, orang-orang kafir musyrik di Mekah ketar-ketir. 100.000 pasukan yang dibawa oleh Nabi, mereka dendam akan membalas kejadian dulu mereka diusir dari Mekah. Mereka datang, wahai Abu Sofyan. Tapi Nabi datang Pak, Masya Allah, dengan senyuman. Apa kata sahabat Nabi? Al-yaum yaumul malhamah. Hari ini kita datang wahai Nabi ke Mekah al-Mukarramah, yaumul malhamah. Kita pesta daging, kita bunuhi mereka yang pernah ngusir kita dari Mekah. Kata siapa itu? Kata sahabat Nabi Pak. Tapi Nabi mengatakan laisal yaum yaumul malhamah. Hari ini kita bukan hari pesta daging, tapi hari ini kita yaumul marhamah, hari pesta kasih sayang. Jangan ada darah mengalir ketika kita masuk Makkah al-Mukarramah. Mereka telah mengusir kita dulu dari Mekah, tapi kita datang ke Mekah, jangan ada pembantaian, jangan ada darah mengalir. Man dakhala masjidil haram fahuwa amin. Barang siapa yang masuk masjid haram, maka dia akan aman. Wa man dakhala baita Abi Sofyan fahuwa amin. Dan barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sofyan, maka dia aman. Lucu nih kisah ini. Kenapa lucu Pak? Abu Sofyan masih kafir Pak, tokoh orang kafir. Tapi Nabi menyebutkan siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sofyan maka dia aman. Loh, kok Nabi nyebutin itu? Kan dia orang kafir Pak. Dia itu tokohnya orang kafir, namanya diagungkan dahulu, ditinggikan dahulu. Artinya apa? Kalau Anda masuk ke sebuah kampung ingin mengajarkan Islam Pak, jangan serta-merta kumpulkan masyarakat Anda berdakwah. Jangan, datangi tokoh-tokoh masyarakatnya. Betul, datangi tokoh-tokoh masyarakatnya Pak. Jangan serta-merta kita ngobrol, waduh ceramah sana sini. Datangi RT RW-nya, sowan. Betul ya? Maka Abu Sofyan disebutkan namanya oleh Nabi, hatinya senang. Dan berakhir Abu Sofyan masuk Islam Pak. Itu dahsyatnya. Pertanyaannya, mana radikalisme dalam Islam? Mana sifat intoleransi dalam Islam? Tidak ada. Terlebih umat Islam Indonesia nggak pernah tuh mencerminkan intoleransi, betul ya? Nah, ini karena gaung intoleransi dan radikal itu muncul Pak. Ya akhir-akhir ini stigmanya kepada umat Islam, tapi tidak terbukti sama sekali. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah, mahiyat tariqul at-tariq al-jaliyah li mahabbatillah. Lanjut dari yang kemarin Pak, al-asbab al-jaliyah li mahabbatillah. Sebab-sebab yang bisa mendatangkan cinta Allah. Apa saja? Itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Memprioritaskan apa-apa yang dicintai oleh Allah dibandingkan apa-apa yang dicintai nafsu kita Pak. Apa contohnya? Pengennya kita Pak tidur malam, betul ya? Nafsu berbicara, malam tidur, nikmat malam, betul ya? Tapi orang yang mencintai Allah lebih mengutamakan mencintai Allahnya Pak. Apa yang dicintai oleh Allah? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa iya ba'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Nafsu kita berbicara, pengen banget nih ganti mobil, gitu ya, mumpung ada uang, ya, dari mobil Tamiya ke mobil Pajero. Tamiya mobil atau mobilan gitu ya, gitu ya. Ya Masya Allah, dari Avanza pengen Pajero Pak, ya dari Pajero pengen Fortuner, Fortuner pengen Alphard. Itu kan nggak berhenti Pak, yang namanya keinginan muncul di hati kita. Set, kalau gonta-ganti mobil mulu, kapan bisa umrohnya? Betul ya? Kapan bisa hajinya? Hajinya belum pernah.
Ganti mobil udah 5 kali itu. Mohon maaf ini. Isaru mahabbi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Ketika ada tuntutan hawa nafsu, maka utamakanlah cinta Allah dibandingkan cinta hawa nafsu. Gitu ya. Apalagi berikutnya, muahadatu musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa alaihi wa ni'amihi al-batina wa zahira fa innaha da'in la mahabbi. Kalau kita ingin mengundang cinta Allah, jamaah sering-sering mengingat nikmat-nikmat yang datang kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya nikmat umur. Umur, Pak. Umur 40 tahun itu umur udah standar tuh, udah mentok tuh. 40 ke atas berat, Pak. Mohon maaf nih, yang 40 ke atas ya. Iya. Masya Allah itu. Wa wasainal insan biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni. Kalau sudah usia 40 tahun, banyak-banyak doa, ya Allah, hampura ya Allah dosa-dosa yang saya lakukan, banyak banget nikmat yang Kau hadirkan. Kenapa, Pak? Usia 40 tahun sudah mendapatkan nikmat berumah tangga. Betul, Pak? Nikmat istri, nikmat anak, nikmat rumah, nikmat pekerjaan. Lengkap nggak tuh? Udah lengkap. Cucu udah ada belum 40 tahun? 40 tahun? Ada, Pak. Kalau nikahnya usia 17 tahun, betul ya? Udah ada tuh biasa itu. Nah, ini Masya Allah, Pak. Coba, nikmat udah banyak kita rasakan itu. Belum lagi nikmat mata, nikmat telinga, Pak. Nikmat tenggorokan, nikmat perut, luar biasa itu. Subhanallah itu. Ya, gitu. Tapi terkadang manusia itu baru ngerasakan nikmat setelah sembuh dari sakit itu. Ya, Masya Allah, Pak. Seorang bapak di Tambun itu, Pak, naik motor tiba-tiba ke kiri, ke kiri, muter tuh, nggak jalan-jalan, muter. Kenapa, Pak? Sumbatan pembuluh otak, Pak. Lalu dipasang ring, 2 ring di sini itu. Jalannya miring gini tuh, miring terus. Masya Allah, luar biasa. Mudah bagi Allah untuk menjadikan Anda betah di rumah, nggak kemana-mana, betul kan? Mudah bagi Allah menjadikan Anda banyak menyebutkan nama Allah, Pak. Habis hartanya, Pak. Hari itu, maaf, bulan itu bulan di mana ia berakhir, Pak, pensiun, mendapatkan angka sekitar 800 juta. Kena penyakit, Pak, pembuluh otak. Sisa 100 juta, Pak. Masya Allah, luar biasa. Mana kita? Sombongnya kita. Maka kita disuruh oleh Allah banyak-banyak mengingat nikmat Allah. Ya Bani Israil, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israil, banyak-banyak ingat nikmat, gitu tuh. Iya kan? Bapak paling kesel kalau punya anak yang nakal. Ngayap, jual motor, kagak balik-balik. Apa kata bapak? Masya Allah, nak, emang kamu gak mikir kalau bapak nyari uang untuk kamu? Pagi siang malam cari nafkah, kadang pala di bawah kaki di atas, jungkir balik, malam-malam ngetok pintu rumah orang minjem uang supaya kamu bisa kuliah. Berapa kali Anda ingatkan itu? Betul kan? Betul, Pak? Ibu kamu tuh Masya Allah jualan sayur di pasar, ibu kamu jualan gorengan di pinggir jalan. Ya Allah, nak, ibu kamu tuh nangis tahajud pagi siang malam. Keceplosan tuh, Pak. Nah, tahajud pagi siang malam. Iya. Mikir, nak, mikir. Ya Allah, nak, coba pikirin tuh nikmat-nikmat tersebut. Oh, pantes Allah banyak mengatakan itu. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Maka kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak ingat nikmatnya, Pak. Itu aja. Kalau Anda merasakan merenung, me time dengan Allah, Pak, sisakan waktu untuk Allah nih, kita merenung,
Saya yakin Pak, Anda akan semangat sholat ke masjid. Anda akan semangat munajat, semangat istighfar, ya Allah, banyak banget nikmat ya Allah. Kalau Anda mau banyak mengingat nikmat-nikmat tersebut. Tapi kalau sudah nggak melihat nikmat Allah dan tidak mensyukurinya, nah itulah habis waktu kita sia-sia Pak. Padahal kematian semakin dekat, ajal semakin datang cepat, dan kita tidak punya persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ayo jamaah, tanamkan cinta, ingat-ingat nikmat Allah Bang, dan utamakan cinta Allah ya dibandingkan cinta kepada makhluknya. Maka di sanalah Anda mendapatkan ketenangan, kekuatan jiwa, sampai kita mendapatkan husnul khotimah. Ini saja kiranya, semoga sedikit ini bermanfaat. Astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.